Abdurrahman Wahid lahir bukan dari keluarga biasa. Sejak hari pertama ia membuka mata, dunia telah memberinya nama yang berat. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, ulama besar, tokoh pergerakan, Menteri Agama Republik Indonesia. Kakeknya, Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sosok yang namanya dihormati jutaan orang. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan ketik amin. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin. Bagi banyak orang, itu adalah anugerah. Bagi seorang anak kecil bernama Abdurrahman, itu adalah bayangan raksasa yang terus mengikuti kemanapun ia melangkah. Di rumah, tamu datang silih berganti. Para kiai, pejabat, santri, tokoh bangsa, mereka berbicara tentang negara, umat, masa depan Islam. Gus Dur kecil sering duduk di sudut, mendengar tanpa banyak bicara. Tak jarang, orang-orang memandangnya sekilas, lalu kembali berbincang. Putra Pak Wahid Hasyim? Ya, iya. Semoga kelak jadi orang besar. Kalimat itu terdengar seperti doa, tapi bagi Gus Dur kecil, itu terasa seperti beban, tubuhnya tidak kuat. Matanya sering sakit, pandangannya kabur sejak kecil. Ia sering menabrak kursi, tersandung ambang pintu, jatuh saat berlari. Anak-anak lain tertawa. Gus, kamu kok nabrak terus? Anak kiai kok lemah begitu? Katanya pintar, tapi jalan saja nggak becus. Ia tidak melawan, tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil, lalu diam. Diam adalah caranya bertahan. Di pesantren, ia sering diejek. Di sekolah, ia kerap dianggap aneh. Ia lebih suka duduk dengan buku daripada bermain. Saat anak-anak lain berlari di halaman, Gus Dur memilih berteduh, membuka halaman demi halaman, tenggelam dalam dunia kata-kata. Buku adalah sahabat yang tidak mengejek. Buku tidak menertawakan matanya yang rabun. Buku tidak menilai dari tubuhnya yang ringkih. Suatu sore, ibunya menemukan Gus Dur kecil duduk di sudut rumah. Wajahnya tertunduk, matanya basah, tangisnya ditahan, tapi tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Kamu kenapa, nak? Tanya sang ibu lembut. Gus Dur mengangkat wajahnya perlahan. Bu, kenapa orang suka menyakiti orang lain? Ibunya terdiam. Pertanyaan itu terlalu dewasa untuk anak seusianya. Aku tidak suka kalau ada yang diejek. Lanjutnya lirih. Kalau aku besar nanti, aku ingin orang-orang berhenti menyakiti sesamanya. Ibunya menatapnya lama. Dalam hati, ia tahu anak ini berbeda. Bukan karena darah keturunannya, tetapi karena hatinya. Hari-hari Gus Dur kecil diisi dengan membaca. Ia membaca kitab kuning, tapi juga membaca novel barat. Ia membaca sejarah Islam, tapi juga cerita humor. Ia membaca filsafat, tapi juga kisah rakyat. Tidak ada sekat di kepalanya. Semua pengetahuan ia telan dengan rasa ingin tahu yang besar. Seringkali ayahnya mendapati Gus Dur tertawa sendiri saat membaca. Kamu baca apa? Tanya Kiai Wahid Hasyim. Cerita lucu? Ayah? Jawabnya polos. Ayahnya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa humor kelak akan menjadi senjata Gus Dur untuk melawan kerasnya dunia. Namun, hidup belum selesai mengujinya. Suatu hari, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Ayahnya mengalami kecelakaan dan wafat. Gus Dur masih sangat muda. Dunia yang selama ini sudah terasa berat, kini menjadi sunyi. Rumah yang biasanya ramai, mendadak terasa kosong. Tidak ada lagi suara langkah ayahnya. Tidak ada lagi diskusi malam. Tidak ada lagi figur tempat ia bersandar. Di pemakaman, Gus Dur berdiri terpaku. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menunduk, menggenggam tanah. Di dalam hatinya, ada lubang besar yang tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Sejak hari itu, Gus Dur belajar satu pelajaran penting. Kehilangan tidak boleh melahirkan kebencian. Ia bisa saja marah pada takdir. Ia bisa saja membenci dunia, tapi ia memilih jalan lain. Memahami, dari kehilangan itu, lahirlah tekad yang perlahan tumbuh. Ia ingin memahami manusia. Ia ingin memahami perbedaan. Ia ingin tahu mengapa orang saling melukai, dan bagaimana caranya agar luka itu tidak diwariskan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya menuju dunia yang lebih luas pun dimulai. Langkah yang kelak membawanya keluar dari pesantren, keluar dari negeri,
menembus batas pemikiran, menuju satu perjalanan panjang, mencari makna menjadi manusia di tengah perbedaan. Kepergian ayahnya meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi hanya dengan doa. Gus Dur mengisinya dengan pencarian. Ia menuntut ilmu ke banyak tempat, seolah ingin menemukan potongan dirinya yang hilang di setiap sudut dunia. Dari pesantren ke universitas, dari ruang kitab kuning ke bangku akademik modern, dari Timur Tengah hingga Eropa, ia tidak datang sebagai anak kiai besar yang ingin dihormati. Ia datang sebagai murid yang ingin memahami. Di Baghdad, Gus Dur duduk di majelis-majelis ilmu yang panas oleh perdebatan. Ulama-ulama saling beradu argumen masing-masing, membawa dalil, masing-masing yakin paling benar. Suara meninggi, wajah memerah. Pendapatmu menyimpang. Kau tidak memahami sunnah, kau sesat. Gus Dur memperhatikan dalam diam. Ia mencatat, bukan hanya dalil-dalilnya, tetapi juga luka-luka yang lahir dari keangkuhan. Di sana, ia melihat bahwa ilmu yang besar bisa berubah menjadi senjata jika tidak dibungkus kebijaksanaan. Di Mesir, ia menyaksikan Islam yang hidup berdampingan dengan sejarah ribuan tahun. Di Eropa, ia melihat kebebasan berpikir yang luas, tetapi juga kehampaan spiritual yang menganga. Kebebasan tanpa arah bisa melahirkan kekosongan. Tradisi tanpa empati bisa melahirkan kekerasan. Dari semua itu, Gus Dur menarik satu kesimpulan sederhana. Namun dalam kebenaran tidak pernah tunggal, tapi kasih sayang harus selalu hadir. Ia belajar bahwa Tuhan terlalu besar untuk dipersempit oleh satu tafsir. Bahwa iman seharusnya membuat manusia lembut, bukan bengis. Ketika akhirnya kembali ke Indonesia, banyak yang mengira ia akan datang sebagai ulama besar, membawa titel, membawa otoritas, tapi Gus Dur datang dengan cara yang mengejutkan banyak orang. Ia lebih sering ditemukan di warung kopi daripada di mimbar megah, di gang sempit daripada ruang VIP, di diskusi mahasiswa daripada forum elit. Ia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gimana hidupmu? Tanyanya pada tukang becak. Sulit, Gus, jawab lelaki itu jujur. Gus Dur mengangguk. Iya, hidup memang sering tidak adil. Tidak ada ceramah panjang. Tidak ada nasihat menggurui. Ia lebih sering mendengar daripada berbicara. Namun justru, disitulah masalahnya dimulai. Bagi sebagian orang, Gus Dur terlalu berbeda, terlalu cair, terlalu berani menabrak batas yang selama ini dianggap sakral. Kamu itu kiai kok, ngomong pluralisme, kamu Islam. Tapi kok bela minoritas? Kamu ini sebenarnya di pihak siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti hujan. Sebagian disampaikan dengan nada bingung, sebagian lagi dengan kemarahan yang tak disembunyikan. Gus Dur menanggapinya dengan caranya sendiri, tertawa. Kalau imanmu rapuh hanya karena aku membela yang lemah, katanya suatu kali, mungkin masalahnya bukan aku. Kalimat itu menyebar cepat. Dipetik, dipotong, disebarluaskan. Ada yang mengagumi, ada yang tersinggung. Ada pula yang mulai menyimpan dendam. Di ruang-ruang diskusi, namanya mulai disebut dengan nada sinis. Bahaya. Terlalu liberal. Merusak umat. Gus Dur tahu. Ia mendengar bisik-bisik itu. Tapi ia memilih tidak berhenti. Baginya, membela yang kecil bukan pilihan, melainkan kewajiban. Ia membela etnis yang terpinggirkan, agama yang dicurigai, keyakinan yang disalahpahami. Bukan karena ia setuju dengan semuanya, tetapi karena ia percaya satu hal, hak untuk hidup bermartabat tidak boleh ditawar. Suatu malam, seorang sahabat mengingatkannya, Dur, kamu terlalu berani. Banyak yang marah. Gus Dur tersenyum. Kalau semua orang senang, berarti aku tidak sedang melakukan apa-apa. Namun kebencian tidak selalu datang dengan wajah jelas. Ia tumbuh perlahan, seperti api kecil yang dibiarkan menyala. Dari bisikan menjadi tudingan. Dari tudingan menjadi serangan. Tulisan-tulisan mulai muncul. Ceramah-ceramah menyebut namanya, tanpa menyebut namanya. Ia dituduh melemahkan Islam. Dituding merusak tatanan. Gus Dur membaca semuanya. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan humor dan kesabaran. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, badai besar
sedang menunggu. Ia berdiri di persimpangan jalan yang berbahaya. Di satu sisi, diam berarti aman. Di sisi lain, bersuara berarti siap diserang. Dan Gus Dur, seperti biasa, memilih jalan yang paling sunyi, namun paling jujur. Jalan yang kelak membawanya ke pusat kekuasaan dan ke ujian terberat dalam hidupnya. Ruangan itu penuh. Kursi-kursi tersusun rapat, spanduk besar menggantung di belakang panggung, menandai sebuah forum yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan. Para tokoh penting hadir, wartawan menunggu kutipan. Mahasiswa memenuhi sudut-sadut ruangan dengan mata yang penuh harap. Gus Dur duduk di barisan depan. Tubuhnya sedikit condong, matanya yang rabun menatap ke arah panggung. Ia datang bukan untuk berdebat, tetapi untuk mendengar. Namun suasana berubah ketika seorang tokoh berdiri. Suaranya lantang, penuh emosi. Tangannya terangkat, jarinya menunjuk lurus ke arah Gus Dur. Orang seperti ini pantas jadi pemimpin, katanya keras. Matanya saja tidak berfungsi. Sejenak, waktu seperti berhenti. Lalu ruangan gaduh. Sebagian tertawa, sebagian terkejut, sebagian menunduk, malu. Kalimat itu bukan sekadar hinaan. Ia adalah serangan terhadap sesuatu yang tidak bisa dipilih Gus Dur sejak lahir. Luka lama yang kembali dibuka di depan umum. Gus Dur terdiam. Ia menunduk sebentar. Bukan karena kalah, tetapi karena memilih kata-kata. Mikrofon masih tergeletak di mejanya. Beberapa orang menahannya dengan pandangan, seolah berharap ia tidak bereaksi. Lalu Gus Dur mengambil mikrofon itu. "Iya," katanya pelan, tanpa nada marah, "mata saya memang tidak sempurna." Ruangan mulai sunyi. "Tapi alhamdulillah," lanjutnya, "hati saya masih bisa melihat penderitaan orang lain. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada pembelaan diri yang agresif. Hanya satu kalimat sederhana. Namun kalimat itu jatuh seperti palu. Tawa berhenti, bisik-bisik mati, wajah menegang. Penghinaan yang semula diarahkan padanya berbalik arah, bukan dengan serangan, melainkan dengan cermin. Siapa sebenarnya yang buta? Forum itu berakhir tanpa kehebohan lanjutan. Tapi kata-kata Gus Dur menyebar cepat, direkam, dikutip, dibicarakan. Ada yang mengagumi ketenangannya, ada yang semakin membencinya. Di luar gedung, seorang mahasiswa mendekatinya. Wajahnya masih tegang, emosinya belum reda. "Gus," katanya lirih, "kalau saya di posisi panjenengan, saya sudah marah besar." Gus Dur tersenyum. Senyum kecil, lelah, tapi tulus. "Marah itu melelahkan," jawabnya. "Mengerti itu membebaskan." Mahasiswa itu terdiam. Ia tidak sepenuhnya paham. Tapi kata-kata itu menancap. Namun, satu forum bukan akhir. Justru setelah itu, serangan semakin terang-terangan. Tulisan-tulisan muncul di media. Ceramah-ceramah menyindir tanpa menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ia disebut sesat, disebut liberal, disebut pengkhianat umat. Gus Dur membaca semua itu. Ia tahu reputasinya sedang dihancurkan perlahan. Tapi ia memilih tidak membalas dengan cara yang sama. Setiap pagi, ia tetap menerima tamu. Setiap malam, ia tetap berdiskusi. Setiap kali bertemu orang kecil, ia tetap menyapa dengan hangat. Seorang sahabat kembali mengingatkannya, "Dur, mereka ingin menjatuhkanmu." Gus Dur mengangguk. "Aku tahu, kenapa tidak melawan? Karena kalau aku melawan dengan cara mereka," katanya pelan, "aku sudah kalah." Ia sadar. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah ruang untuk tidak kehilangan diri sendiri. Ia memilih berjalan. Meski tahu jalan itu penuh duri, di tengah badai itu, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Orang-orang yang dulu hanya mengamati, mulai bersuara. Mahasiswa, aktivis, tokoh lintas agama, rakyat kecil, mereka melihat sesuatu yang jarang. Seorang pemimpin yang tidak membalas kebencian dengan kebencian. Bagi mereka, Gus Dur bukan sekadar tokoh. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuatan sejati bekerja. Namun ketenangan itu akan segera diuji lebih keras. Bukan lagi oleh kata-kata, tetapi oleh kekuasaan. Oleh kursi yang bisa mengangkat sekaligus menjatuhkan. Dan ketika kesempatan itu datang, Gus Dur tahu,
Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Takdir sering datang tanpa permisi. Begitu pula kekuasaan. Gus Dur tidak pernah berdiri di barisan orang-orang yang mengejar jabatan. Ia tidak membangun citra, tidak memoles diri, bahkan sering terlihat ceroboh di hadapan kamera. Tapi justru karena itulah, ketika krisis melanda bangsa, namanya muncul. Pemilu berlalu dengan ketegangan, malam-malam panjang diisi dengan lobi dan perhitungan. Hingga akhirnya, keputusan itu jatuh. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Banyak yang kaget, banyak yang menertawakan. Sebagian merasa takut. Negara ini mau dibawa kemana oleh orang buta, kata seseorang dengan sinis. Gus Dur mendengar semuanya. Ia tidak menutup telinga, tapi ia juga tidak membiarkan hinaan itu mengubah niatnya. Baginya, jabatan hanyalah alat, bukan tujuan. Hari-hari pertama kepemimpinannya tidak mudah. Negara baru saja keluar dari luka panjang. Krisis ekonomi, konflik sosial, ketidakpercayaan, semua menumpuk seperti beban yang nyaris tak tertahankan. Namun Gus Dur melangkah dengan caranya sendiri. Ia mencabut eceran-eceran diskriminatif yang selama puluhan tahun menekan kelompok tertentu. Ia memulihkan hak warga yang dihapus hanya karena identitas. Ia membuka pintu dialog dengan mereka yang selama ini dianggap musuh. Kita ini bangsa, katanya suatu hari, bukan gerombolan yang saling mencurigai. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya berat. Tidak semua orang siap menerimanya. Keputusan-keputusannya dianggap aneh, terlalu cepat, terlalu berani, terlalu manusiawi. Ia lebih memilih berdialog daripada menghukum, lebih memilih memaafkan daripada membalas. Di dalam istana, ia sering mengundang tokoh lintas agama, aktivis, seniman, bahkan orang-orang yang dulu mengkritiknya. Ia percaya, negara tidak bisa dibangun dengan ketakutan. Namun, keberanian selalu berbayar mahal. Satu persatu, sekutu menjauh. Orang-orang yang dulu tersenyum, kini berbisik di belakang. Manuver politik berlangsung tanpa henti. Isu demi isu dilemparkan. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Niat baik disalahpahami. Gus Dur tahu, ia bukan naif. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak ingin mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan prinsip. Suatu malam, seorang sahabat menemuinya. Dur, kalau kamu mau sedikit mengalah, semuanya bisa aman. Gus Dur menggeleng pelan. Kalau aku mengalah pada ketidakadilan, apa gunanya aku di sini? Tekanan semakin kuat. Parlemen bergolak. Media gaduh. Jalanan panas oleh teriakan. Proses politik yang dingin berubah menjadi arena perburuan. Dan akhirnya, keputusan itu datang. Gus Dur dilengserkan. Tidak ada drama. Tidak ada perlawanan. Ia menerima keputusan itu dengan wajah tenang. Ia keluar dari istana tanpa kemarahan, tanpa dendam. Saat ia melangkah turun dari kekuasaan, seseorang bertanya dengan suara bergetar, "Gus, sakit hati?" Gus Dur tertawa. Tawa kecil yang khas, tanpa kepahitan. "Lawong kursinya saja bukan punyaku," katanya santai. Jawaban itu mengejutkan banyak orang. Bagi Gus Dur, kekuasaan bukan milik pribadi. Ia hanya titipan. Dan titipan harus siap dikembalikan kapan saja. Setelah lengser, hidupnya tidak berhenti. Ia tetap menerima tamu, tetap berdiskusi, tetap menyapa orang kecil dengan hangat, bahkan lebih bebas. Tidak ada lagi protokol. Tidak ada lagi batasan formal. Justru di masa inilah, banyak orang mulai benar-benar memahami siapa Gus Dur. Ia pernah berada di puncak, tapi tidak berubah. Ia jatuh dari kekuasaan, tapi tidak hancur. Ia dihina, dikhianati, ditinggalkan, tapi tidak kehilangan cinta. Dan perlahan, sejarah mulai bekerja. Apa yang dulu dicemooh, kini dikenang. Apa yang dulu dianggap kelemahan, kini dipahami sebagai kekuatan. Namun, perjalanan Gus Dur belum selesai, karena warisan sejati seorang manusia bukan jabatan yang pernah ia duduki, melainkan nilai yang ia tinggalkan. Dan nilai itulah yang akan hidup jauh lebih lama dari kursi manapun. Setelah lengser dari kursi presiden, Gus Dur kembali menjadi Abdurrahman Wahid, yang dikenal banyak orang sebelum istana. Tidak ada lagi pengawalan ketat.
Tidak ada lagi pidato kenegaraan, tidak ada lagi sorotan resmi. Tapi justru di masa inilah suaranya terdengar paling jujur. Rumahnya kembali ramai, bukan oleh pejabat yang mencari jabatan, melainkan oleh orang-orang yang mencari makna. Mahasiswa datang dengan pertanyaan, aktivis datang dengan kegelisahan, tokoh agama datang dengan kegundahan, orang kecil datang dengan harapan. Gus Dur menerima semuanya. Ia duduk di kursi sederhana, tertawa, bercanda, lalu berbicara serius tanpa menggurui. Ia tidak lagi membawa kekuasaan, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih kuat, kepercayaan. Seorang pemuda pernah bertanya, "Gus, panjenengan menyesal pernah jadi presiden?" Gus Dur menggeleng pelan, "Tidak. Dari situ aku belajar. Ternyata yang paling sulit bukan memimpin negara, tapi tetap jujur pada hati sendiri." Ia mulai lebih sering berbicara tentang kemanusiaan, tentang bagaimana agama seharusnya menjadi pelindung, bukan alat pemukul, tentang bagaimana negara seharusnya hadir, bukan menekan. Di berbagai forum, ia kembali diserang, tapi kali ini dengan cara berbeda. Ia disebut gagal, disebut presiden terburuk, disebut tidak becus mengelola negara. Gus Dur mendengarnya sambil tersenyum. Kegagalan itu, katanya suatu kali, seringkali hanya nama lain dari keberanian yang tidak dipahami zamannya. Ia tidak membela diri. Ia membiarkan waktu yang bekerja, dan waktu memang bekerja dengan caranya sendiri. Perlahan, orang-orang mulai melihat kembali keputusan-keputusannya, aturan diskriminatif yang ia cabut, dialog yang ia buka, pintu-pintu yang ia dobrak, hal-hal yang dulu dianggap aneh, kini terasa masuk akal. Banyak yang mulai berkata, ternyata Gus Dur benar. Namun Gus Dur tidak pernah berkata, "Aku sudah bilang." Ia hanya tertawa. Dalam salah satu pertemuan lintas agama, seorang tokoh bertanya, "Gus, kenapa panjenengan selalu membela minoritas?" Gus Dur menjawab ringan, "Karena mayoritas sudah punya suara. Yang lemah itu yang perlu dijaga." Jawaban itu sederhana, tapi menjadi pegangan bagi banyak orang. Di masa tuanya, kondisi kesehatannya semakin menurun. Matanya hampir tidak bisa melihat. Tubuhnya semakin lemah, tapi pikirannya tetap tajam. Humornya tetap hidup. Cintanya pada manusia tidak berkurang. Suatu malam, seorang sahabat lama menemaninya. "Dur," katanya lirih, "kalau nanti kamu tidak ada, apa yang paling kamu khawatirkan?" Gus Dur terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku hanya khawatir kalau orang lupa bahwa kita ini sesama manusia sebelum menjadi apapun." Kalimat itu terasa seperti pesan terakhir. Ketika Gus Dur wafat, kabar itu menyebar cepat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke berbagai penjuru dunia. Orang-orang datang berbondong-bondong dari desa, dari kota, dari berbagai agama dan latar belakang. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan seorang tokoh, tetapi karena kehilangan seorang penjaga nurani. Di pemakamannya, tidak ada kemegahan, tidak ada simbol kekuasaan. Yang ada hanyalah doa, air mata, dan rasa terima kasih. Seorang ibu berkata sambil terisak, "Beliau tidak pernah membantu saya secara langsung, tapi karena beliau, saya merasa diakui." Seorang pemuda berbisik, "Saya tidak selalu setuju dengan Gus Dur, tapi saya belajar untuk tidak membenci." Dan mungkin itulah warisan terbesarnya. Gus Dur tidak meninggalkan dinasti, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekuasaan. Ia meninggalkan keberanian untuk mencintai di tengah kebencian. Ia meninggalkan teladan bahwa iman dan kemanusiaan tidak boleh dipisahkan. Ia meninggalkan pelajaran bahwa menjadi manusia seutuhnya jauh lebih penting daripada menjadi pemenang. Dan disitulah kisah Gus Dur menemukan maknanya yang paling dalam. Bukan pada jabatan yang pernah ia duduki, bukan pada hinaan yang pernah ia terima, tetapi pada jejak hati yang ia tinggalkan di kehidupan banyak orang. Hari itu langit Jakarta tampak kelabu, bukan karena hujan, tetapi karena kabar yang menyebar cepat dari mulut ke mulut, dari radio ke pesan singkat. Abdurrahman Wahid wafat. Gus Dur telah pergi. Sejak pagi, manusia datang berbondong-bondong. Dari pesantren-pesantren kecil di desa, dari gereja-gereja di kota, dari vihara, pura, kampus, hingga gang sempit tempat orang-orang kecil hidup.
Mereka datang bukan karena protokol, mereka datang karena merasa kehilangan. Di antara lautan manusia itu, tidak ada satu wajah pun yang seragam. Ada yang bersarung, ada yang bersalib, ada yang berkopiah, ada yang tanpa simbol apapun. Semua berdiri sejajar, semua menangis dengan alasan yang berbeda, tapi rasa yang sama. Di tengah kerumunan itu, seorang anak kecil menggenggam tangan ayahnya. Ia melihat peti jenazah yang perlahan dibawa. Wajah orang-orang dewasa di sekelilingnya basah oleh air mata. "Ayah?" tanyanya polos. "Gus Dur itu siapa?" Sang ayah terdiam sejenak. Ia mencari jawaban yang sederhana, tapi jujur. Lalu ia berjongkok agar sejajar dengan mata anaknya. "Dia orang yang mengajarkan kita menjadi manusia tanpa takut dibenci," jawabnya pelan. Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi kalimat itu akan tinggal, seperti benih kecil yang kelak tumbuh. Kepergian Gus Dur menyatukan banyak orang yang selama ini terpisah. Mereka yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan politik, bahkan berbeda luka sejarah, berdiri di tempat yang sama untuk satu alasan: menghormati seorang manusia yang memperlakukan semua orang sebagai manusia. Dalam banyak obituari, Gus Dur disebut mantan presiden. Dalam buku-buku sejarah, ia dicatat sebagai tokoh politik. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, Gus Dur jauh lebih dari itu. Ia adalah orang yang datang saat kamu disudutkan. Ia adalah suara yang muncul ketika yang lemah dibungkam. Ia adalah tawa yang hadir di tengah suasana paling tegang. Banyak orang mengenang humor-humornya, tapi sedikit yang benar-benar memahami keberanian di balik tawa itu. Humor bagi Gus Dur bukan pelarian. Ia adalah cara untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Seorang tokoh lintas agama berkata dalam sebuah forum peringatan, "Gus Dur mengajarkan saya bahwa iman tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia cukup hadir dalam tindakan." Warisan Gus Dur tidak ditinggalkan dalam bentuk bangunan megah, tidak ada monumen raksasa, tidak ada kultus. Warisannya hidup dalam cara orang memperlakukan sesamanya. Di pesantren, santri belajar bahwa berbeda pendapat bukan alasan untuk memusuhi. Di kampus, mahasiswa belajar bahwa berpikir kritis tidak harus kehilangan empati. Di masyarakat, orang-orang kecil belajar bahwa mereka berhak dihormati. Tahun berlalu, nama Gus Dur tetap disebut, kadang dipuji, kadang disalahpahami. Tapi nilai-nilai yang ia perjuangkan perlahan menyusup ke kesadaran kolektif. Ketika ada yang membela minoritas, orang berkata, itu ajaran Gus Dur. Ketika ada yang memilih dialog daripada kekerasan, orang teringat padanya. Ketika ada yang tertawa di tengah perbedaan, Gus Dur seolah hadir. Seorang muridnya pernah berkata, Gus Dur tidak mengajarkan kami untuk setuju dengannya. Ia mengajarkan kami untuk berani berpikir dan tetap mencintai. Dan mungkin disitulah kemerdekaannya yang sejati. Gus Dur adalah manusia merdeka. Merdeka dari ketakutan akan penolakan. Merdeka dari keinginan untuk selalu benar. Merdeka dari dendam dan kebencian. Ia tidak hidup untuk disukai semua orang. Ia hidup untuk setia pada nuraninya. Di akhir hayatnya, ketika tubuhnya melemah, ia tidak meninggalkan pesan politik. Ia meninggalkan teladan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membenci. Dan hari ini, setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, membenci atau memahami, menghakimi atau mendengarkan, menutup diri atau membuka hati, situlah warisan Gus Dur diuji. Bukan di panggung besar, bukan di buku sejarah, karena pada akhirnya, Gus Dur tidak ingin dikenang sebagai presiden. Ia ingin dikenang sebagai manusia. Dan mungkin, selama masih ada orang yang berani mencintai di tengah perbedaan, Gus Dur tidak pernah benar-benar pergi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.